Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aset tak berwujud. Perkenalkan, nama saya Elsa Ivanda dengan NIM 2302060 dan anggota kelompok saya yang pertama Siti Kusnul Khotimah dengan NIM 2302034, Faisyatin Julianda dengan NIM 2302042, Nita Lukitasari dengan NIM 2302046, Rida Ayu Pratiwi dengan NIM 2302048. Aset tak berwujud. Next. Materi-materi dalam aset tak berwujud. 1. Isu-isu tak berwujud. Isu-isu aset tak berwujud. 2. Jenis-jenis aset tak berwujud. 3. Penurunan nilai aset tak berwujud. 4. Biaya penelitian dan pengembangan. 5. Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Next. Isu-isu aset tak berwujud. Next. Karakteristik. 3 karakteristik utama aset tak berwujud. 1. Aset tersebut bisa diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomi atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. 2. Aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik. Aset berwujud seperti aset tetap memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, aset tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 3. Aset bukan aset moneter. Aset seperti piutang dan investasi jangka panjang, obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi. Next. Next. Pencatatan dan penilaian aset tak berwujud. 1. Mencatat biaya pembelian aset tak berwujud sesuai dengan prinsip biaya. Aset tak berwujud harus dicatat pada saat diakuisisi dengan biaya ekuivalen kas atas biaya saat ini. Biaya ini termasuk harga beli, biaya transfer, dan hukum, dan setiap pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan akuisisi. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aset yang diterima, mana yang lebih dapat ditentukan. 2. Mencatat biaya aset tak berwujud yang dibuat secara internal. Kadangkala perusahaan membuat sendiri aset tak berwujud, seperti paten. Hanya biaya yang spesifik dapat diidentifikasi dari penciptaan aset berwujud tersebut. Hanya akan diidentifikasi. Jadi walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya penelitian yang sangat besar untuk membuat hal yang dipatenkan, namun hanya biaya yang mendapat paten tersebut yang dikapitalisasi sebagai aset. Karena kendala ini, biaya yang dikapitalisasi untuk aset tak berwujud yang dikapitalisasi karena kendala ini untuk aset tak berwujud disebut secara internal mungkin tidak mencerminkan nilai, sedangkan biaya yang dikapitalisasi untuk aset tak berwujud yang dibeli melalui transaksi wajar diasumsikan mencerminkan nilainya. Next. Amortisasi aset tak berwujud. Alokasi biaya perolehan aset tak berwujud secara asimetris disebut amortisasi. Aset tak berwujud dapat memiliki umur manfaat yang terbatas
maupun umur manfaat yang tidak terbatas. 1. Aset tidak berwujud dengan manfaat terbatas. Dalam waktu atau dalam manfaat tertentu hingga diamortisasi, terdapat ketentuan lain, yaitu dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan dan yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual atau ditinggal ketika aset dihentikan penggunanya. Metode amortisasi yang menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset, nilai residu review setiap akhir periode. Perubahan tersebut diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Dalam selain itu, dijelaskan bahwa aset tidak berwujud dapat mempunyai umur terbatas, sehingga perusahaan mengamortisasi aset tidak berwujud yang mempunyai umur terbatas dan dengan memperhatikan diamortisasi dengan biaya sistematis untuk biaya selama masa manfaat. Aset kredit, akun, atau akumulasi amortisasi masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset akan memberikan kontribusi untuk arus kas. IFRS mengharuskan perusahaan untuk menilai residu dan manfaat aset tidak wujud setidaknya setiap tahun. Next. 2. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini di atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus neto bagi entitas sehingga tidak diisi. Selain itu, terdapat faktor yang perlu diperhatikan. Impairment test dilakukan setiap tahun atau apabila ada indikasi penurunan nilai masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Masa manfaat tidak terbatas bisa berubah menjadi terbatas. Selain itu, dijelaskan bahwa terdapat kriteria dari aset tidak berwujud yang mempunyai umur manfaat tidak terbatas, yaitu dia yang diperkirakan dalam periode waktu di mana aset tersebut dapat memberikan arus kas, tidak terdapat amortisasi, harus memuji aset tidak berwujud yang memiliki manfaat tidak terbatas untuk menilai kemungkinan penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Next. Merangkum wujud. Cara perolehan. Jenis aset tak berwujud. Aset tak berwujud dengan umur batas. Kapitalisasi dibuat sendiri, beban, amortisasi selama umur bat, uji penurun nilai banding terpulang dengan nilai tetap. Manfaat tidak terbatas. Beli kapitalisasi dibuat sendiri, beban, amortisasi tidak dilakukan amortitas, nanti membandingkan jumlah tertekan dengan nilai tercatat. Tidak memasukkan biaya langsung seperti biaya dan biaya yang telah memenuhi kriteria. Next. Yang kedua, jenis-jenis aset tak berwujud. Next. Jenis-jenis aset tak berwujud, ada beberapa jenis aset tak berwujud yang sering diklasifikasikan ke dalam 6 kategori utama berikut ini. Yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran. Yang kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan. Yang ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Yang kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Dan yang keenam adalah goodwill. Next. Yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan menggunakan aset tak terwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa. Contohnya adalah merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi.
Sebuah merek atau nama dagang adalah kata, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu dari produk lain. Nama-nama dagang seperti Pepsi, Cola, Honda, dan lain-lain dalam hukum umum hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang baik terdaftar maupun tidak terdaftar secara eksekutif yang dimiliki oleh pengguna asli selama pengguna asli masih menggunakannya. Yang kedua, aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tak berwujud terkait pelanggan merupakan hasil dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Dalam hal ini, daftar pelanggan adalah aset tak terwujud yang umur dan manfaatnya terbatas yang harus diamoritasi secara garis lurus. Berikut adalah contoh mencatat pembelian daftar pelanggan dan amoritasnya pada setiap akhir tahun sebagai berikut. Next. Contoh soal yaitu, asumsikan bahwa Grand Market memperoleh daftar pelanggan dan surat kabar seharga $6 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Database pelanggan ini termasuk informasi nama, kontrak, dan lain-lain. Grand Market berharap untuk mendapatkan keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Yang pertama kita buat tabel, kemudian pada tanggal 1 Januari 2011, daftar pelanggannya itu $6 juta, kemudian kasnya juga $6 juta, kemudian periode selama 3 tahun untuk tanggal 31 Desember tahun 2011, 2012, dan 2013, beban amortisasi daftar pelanggan 2 juta, daftar pelanggannya juga 2 juta. Next. Yang ketiga, aset tak berwujud terkait artistik. Aset tak berwujud terkait artistik mencakup hak kepemilikan atas drama, karya, sastra, karya musik, gambar, foto, video, dan materi audiovisual lainnya. Dan hak cipta melindungi hak-hak tersebut. Hak cipta atau copyright adalah hak yang diberikan oleh pemerintahan kepada semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lainnya atas kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan selama umur kreator atau pencipta ditambah 70 tahun, dan hak tersebut memberikan hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual sebuah karya seni atau publikasi kepada pemilik atau ahli warisnya. Dan juga hak cipta tidak dapat diperbaharui. Yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Aset tak berwujud terkait kontrak mencerminkan nilai dari hak yang timbul dari perjanjian kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Waralaba adalah perjanjian kontraktual di mana pemilik waralaba memberikan kepada pembeli waralaba atas hak untuk menjual produksi atau jasa tertentu dan menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, biasanya dalam wilayah geografis yang ditentukan. Yang kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Aset tak berwujud terkait teknologi berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contoh aset ini misalnya teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Next. Yang keenam atau yang terakhir adalah goodwill. Goodwill sendiri memiliki pengertian sisa atau kelebihan biaya perolehan atau nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Dalam sebagian besar kombinasi bisnis, perusahaan membeli dan mencatat goodwill. Goodwill ini dapat diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai ajar aset neto. Dan aset neto itu adalah aset dikurangi liabilitas yang dibeli. Dan secara konseptual, goodwill mempresentasikan manfaat ekonomi yang di masa depan yang timbul dari aset lainnya, dan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah.
Dan goodwill sendiri disebut aset yang paling tak terwujud. Next. Penurunan nilai aset tak berwujud. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset melebihi jumlah terpulihkannya. Secara periodik, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Yang pertama, penurunan nilai aset terbatas dengan umur manfaat yang terbatas. Penurunan nilai aset terjadi apabila nilai buku aset tidak dapat dipulihkan. Dalam menelaah pengujian kemampuan pemulihan, perusahaan dapat mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan. Jika jumlah arus kas bersih yang diharapkan di masa depan atau belum didiskontokan lebih rendah dari nilai buku aset, maka kerugian penurunan nilai akan diukur dan diakui. Kemudian, pengujian nilai wajar digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kerugian penurunan nilai dengan membandingkan nilai wajar aset dengan nilai bukunya. Kerugian penurunan nilai adalah jumlah nilai buku aset kurang dari nilai wajar aset yang menurun nilainya dan dilaporkan sebagai laba operasi yang berlangsung terus-menerus. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Lens INC memiliki paten terkait cara mengekstrak minyak dari batuan serpi atau shale rock dengan nilai tercatat sebesar $5 juta pada akhir 2010. Sayangnya, beberapa penemuan minyak non-serpi atau shale oil yang menunjukkan bahwa paten tersebut turun nilainya. Lens menentukan jumlah terpulihkan untuk paten tersebut berdasarkan nilai pakai. Karena tidak ada pasar aktif untuk paten, Lens memperkirakan nilai paten pakai pada $2 juta berdasarkan arus kas neto masa depan didiskontokan yang diharapkan pada suku bunga. Jumlah tercatat paten ada $5 juta. Jumlah terpulihkan atau berdasarkan nilai pakai dikurangi 2 juta. Maka kerugian atas penurunan nilai $3 juta. Lens mencatat kerugian ini sebagai berikut. Kerugian atas penurunan nilai 3 juta, paten 3 juta. Pengembalian rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika terdapat perusahaan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Yang kedua, penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas untuk diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Contohnya, setiap tahun perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai untuk goodwill. Apabila terdapat penurunan nilai, perusahaan harus mencatat impairment loss on goodwill. Namun, perhitungan rinci terkini atas jumlah terpulihkan aset yang dilakukan periode terdahulu dapat digunakan dalam menguji penurunan nilai untuk aset tersebut pada periode berjalan, sepanjang semua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, jika aset tak berwujud menghasilkan arus kas penggunaan secara berkelanjutan yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset-aset atau kelompok aset. Yang kedua, perhitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah tercatat aset dengan margin yang substansial. Yang ketiga, kecil kemungkinan bahwa penentuan jumlah terpulihkan saat ini akan lebih kecil dari jumlah tercatat aset. Penurunan nilai goodwill.
Pemulihan waktu uji penurunan nilai untuk goodwill adalah sama dengan waktu untuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya tak terbatas lainnya. Artinya perusahaan harus menuju goodwill setidaknya setiap tahun. Namun karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill ditetapkan. Biaya penelitian dan pengembangan. Next. Apa sih biaya penelitian dan pengembangan itu? Biaya penelitian dan pengembangan itu disebut Research and Development, yang nama lainnya yaitu R&D. R&D sendiri sering menimbulkan paten atau hak cipta seperti menciptakan produk baru dan karya sastra yang dapat menimbulkan nilai di masa depan. Dan R&D banyak menghabiskan uang dalam jumlah yang cukup besar dari beberapa perusahaan. Next. 1. Biaya aktivitas R&D. Biaya aktivitas R&D dibagi menjadi 5, yaitu ada bahan, ada personel, ada aset tak berwujud, ada jasa kontrak, dan yang terakhir ada biaya tak langsung. Yang kedua, ada biaya serupa dengan biaya R&D. Sebagian besar biaya memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Contoh, hanya persiapan untuk operasi baru, kerugian operasi awal, dan yang terakhir ada biaya iklan. Next. Biaya persiapan yaitu start-up cost yang dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contoh, pembukaan pabrik baru dan perkenalan produk atau jasa baru. Yang kedua ada kerugian operasi awal. Kerugian operasi awal tidak bisa dihindari dalam memulai sebuah bisnis. Dan yang terakhir ada pertanyaan konseptual, melaporkan laba rugi, penerapan jangka panjang, dan menghasilkan perbedaan yang sedikit karena sifat berkelanjutan dan aktivitas R&D. Sebagian besar perusahaan, jumlah biaya R&D sendiri yang dibebankan pada setiap periode. Next. Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Next. Penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Apa yang dimaksud dengan penyajian aset tak berwujud? Pelaporan penyajian aset tak berwujud mirip dengan pelaporan aset tetap. Namun, tidak ada akun kontra yang ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan perusahaan, harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Next. Apa yang dimaksud dengan goodwill? Goodwill adalah aset tak berwujud yang muncul dari selisih angka pembelian perusahaan atau akuisasi terhadap perusahaan lain karena pembelian di luar nilai buku atau aset bersih perusahaan serta di atas harga pasar. Rumus dalam menghitung goodwill. Total aset dikurangi harga beli sama dengan selisih. Next. IASB atau International Accounting Standard Board sendiri telah menyimpulkan bahwa mengingat goodwill dan aset tak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dan dari jenis aset lainnya, maka pengungkapan semacam itu akan menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus mewajibkan beban amortisasi dan penurunan lain nilai dan pembalikan untuk aset tak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba neto. Biasanya di bagian operasi. Biasanya juga disajikan sebagai item baris terpisah. Next. Contoh, Nestle jutaan chef. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir
31 Desember 2008. Beban amortisasi CHV 591, penurunan nilai goodwill, 561, 567. Pengungkapan aset tak berwujud Nestle. Neraca per 31 Desember 2008. Goodwill, catatan 14. CHV 30,637, aset tak berwujud 6.867. Pelaporan terpisah untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Next. Goodwill dalam jutaan CHV 2008. Nilai bruto pada tanggal 1 Januari 35.142, penjabaran mata uang 2.784, goodwill dari akuisisi 515, pelepasan 127, pada tanggal 31 Desember 32.746, akumulasi penurunan nilai pada 1 Januari 1.719, penjabaran ulang mata uang 123, penurunan nilai 561, pelepasan 48 pada tanggal 31 Desember 2109, neto pada tanggal 31 Desember 30.637. Dalam tabel tersebut menentukan informasi tentang perubahan jumlah tercatat aset tak berwujud. Next. Catatan atas pelaporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset tak berwujud yang diperoleh, termasuk beban amortisasi untuk setiap jenis aset. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang perubahan jumlah tercatat dari jenis aset tak berwujud selama periode berjalan. Next. Penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan, umumnya dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Engko iki pedoten yo. Contoh, GlaxoSmithKline, jutaan 30 Desember. Sesere. Langsung Contoh. 31 Desember 2008, langsung putaran. Yo, contoh, GlaxoSmithKline, jutaan 31 Desember 2008. Perputaran 24.352 pound sterling. Biaya penjualan 6.415. Laba bruto 17.937. Penjualan umum dan administrasi 7.656. Penelitian dan pengembangan 3.681. Laba operasi lainnya 541. Laba operasi 7.141 pound sterling. Next. Terima kasih apabila ada salah kata dalam presentasi kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.